Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Latsar CPNS UU TNI AU. Kami akan menjelaskan tentang manajemen ASN. Berikut penjelasannya. Manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Namun demikian, pegawai ASN merupakan satu kesatuan. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat adanya desentralisasi dan otonomi daerah. Sering terjadi adanya isu putra daerah yang hampir terjadi di mana-mana, sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Poin yang kedua yaitu ASN sebagai pelayanan publik, di mana ASN menjalankan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Poin yang ketiga yaitu peranan ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai seorang ASN harus bisa bersikap netralitas, yaitu ASN bebas dari pengaruh kepentingan partai politik dan golongan tertentu. Kemudian ASN harus bisa menjaga keberagaman suku bangsa dengan tidak melakukan diskriminasi, serta tidak ikut menyebarkan ujaran kebencian dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, peran ASN yang memiliki fungsi dan tugas. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik. Kedua, pelayanan publik. Dan yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. Poin pertama yaitu pelaksana kebijakan publik berfungsi, bertugas, dan berperan untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka ASN bertugas secara profesional, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hak ASN. Hak PNS dan PPPK yang diatur dalam Undang-Undang ASN adalah sebagai berikut. PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Kewajiban ASN. Kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh,
menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Fungsi kode etik dan kode perilaku sangat penting dalam birokrasi dan menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain: 1. Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. 2. Sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN mampu, yaitu 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Ke-10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, sistem merit. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Selanjutnya, apa tujuan sistem merit? Pertama, merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintahan sesuai kompetensinya. 2. Mengembangkan kemampuan dan kompetensi ASN. 3. Memberikan kepastian karir dan melindungi karir ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. 4. Mengelola ASN secara efektif dan efisien. 5. Memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja. Selanjutnya, manfaat sistem merit. Manfaat sistem merit bagi ASN dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhannya, melindungi karir ASN dari politisasi kebijakan yang bertentangan dengan sistem merit, meningkatkan motivasi ASN memiliki jalur karir yang jelas. Bagi organisasi, dapat merekrut ASN yang profesional dan berintegritas, serta menempatkan sesuai dengan kompetensinya sehingga target organisasi mudah tercapai. Mempermudah PPK dalam pengisian jabatan, dapat mempertahankan ASN yang berkompeten dan berkinerja dengan kompensasi yang jelas. Manfaat sistem merit bagi birokrasi. Slogan birokrasi kuat negara maju akan tercapai. Birokrasi mandiri, birokrasi menjadi pusat inovasi dan kreativitas. Dan terakhir, bagi masyarakat, tujuan birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat akan terjamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.